Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bersama teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Riau. Sebelumnya Bapak izin kami di sini ingin mewawancarai Bapak terkait tauhid dan izin memperkenalkan diri. Saya Nashwa Fiza Zahara. Dan saya Elvira Zahani. Dan saya Suci Rianti. Kami ingin mewawancarai Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak siapa? Wiwin Arnori. Bapak Wiwin Arnori. Oke, pertanyaan pertama terkait tauhid. Apa yang Bapak tahu mengenai tauhid dan kenapa menjadi landasan utama untuk orang-orang muslim? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah mengenai tauhid. Tauhid itu artinya adalah meyakini, mengesahkan, mempercayai dan membenarkan bahwasanya Allah itu satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang wajib kita ibadahi, yang kita mintai pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Nanti tauhid itu artinya berasal dari bahasa Arab kan wahadah, artinya satu. Artinya apa? Meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan atau Rabb yang wajib diibadahi. Dan di sini ketika seseorang mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang diibadahi, berarti Allah di sini tauhidnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid di mana seseorang itu meyakini bahwasanya beribadah itu hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditujukan kepada yang lain selain Allah. Sedangkan tauhid yang kedua adalah tauhid rububiyah. Artinya apa? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan atau meyakini atau membenarkan bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb yang mengatur, yang mencipta alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, yang mengatur seluruh yang telah diciptakannya. Itu berarti tauhid rububiyah. Sedangkan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini dan membenarkan Allah itu memiliki al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik, dan kita tidak boleh mengingkarinya atau menyerupakan dengan suatu makhluknya. Dan itu menjadi landasan setiap manusia itu harus meyakini adanya Rabb semesta alam, satu-satunya Tuhan yang harus kita ibadahi. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu menurut Ustadz, apa saja bentuk syirik kecil yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari oleh orang banyak? Baik, termasuk daripada salah satu syirik, karena lawannya tauhid itu adalah syirik. Tauhid itu artinya membenarkan, meyakini, mengakui, mempercayai, bersaksi bahwasanya dialah Rabb, Allah satu-satunya pencipta yang wajib diibadahi, kan gitu. Sedangkan syirik adalah lawan daripada tauhid. Artinya ketika seseorang itu beribadah ada unsur-unsur tujuan-tujuan tertentu daripada mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan syirik. Dan syirik itu terbagi menjadi dua, syirik besar akbar maupun syirik sigor atau kecil. Sedangkan syirik akbar itu jelas dia mempersekutukan Allah, artinya apa? Menduakan Allah atau menyamakan makhluk sesuatu kepada Allah. Jadi menyamakan saja itu sudah menjadi syirik besar. Sedangkan syirik yang tidak yang tidak disadari oleh banyakan manusia adalah ketika beribadah itu ada campur dengan tujuan-tujuan tertentu. Contohnya ketika sholat ke masjid, tujuannya adalah karena kawan ke masjid, karena atasan ke masjid, dia ikut ke masjid. Jadi tujuannya itu ingin segan, ingin dilihat oleh
seseorang. Jadi tercampurlah tujuan tentang ibadah itu sendiri. Ya, jadi kalau sudah tercampur, dan syirik terkecil yang paling sering populer itu adalah riya. Riya itu ingin dilihat orang. Sedangkan syirik juga sum'ah, ingin didengar orang. Itu namanya sum'ah. Syirik juga itu ya, tapi syirik kecil. Kan gitu. Berarti apa syirik kecil yang tidak disadari oleh manusia? Seseorang, yaitu kita lanjutkan ya, anak dari pondok pesantren. Jadi ulangi lagi bahwasanya syirik yang tidak disadari oleh manusia itu kebanyakan beribadah karena ada tujuan-tujuan tertentu selain daripada beribadah kepada Allah. Salah satunya tadi adalah ingin dilihat orang, segan karena seseorang, ya kan? Ingin bahkan dari ilmu tasawuf ingin mengharapkan doa dikabulkan, ingin diharapkan permintaan dikabulkan, itu saja berarti kan tidak sesuai dengan beribadah yang suci, ikhlas karena Allah SWT gitu. Jadi intinya syirik yang tidak disadari kebanyakan orang adalah ingin dilihat orang, ada tujuan tertentu lah ya, terbesit ada tujuan tertentu daripada tujuan hanya untuk mencari ridho Allah SWT. Baiklah, saya akan menanyakan pertanyaan ketiga kepada Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, bagaimana penerapan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun perilaku sosial? Ya, baik. Ketika seseorang itu sudah meyakini satu-satunya Rabb yang wajib kita ibadahi, kita yakini, kita mengesahkan Allah sebagai Zat yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan, maka dalam hal beribadatan itu tidak tujuannya, niatnya itu harus satu-satunya hanya kepada Allah SWT. Tidak tercampur sedikit pun ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin segan dengan seseorang. Ada tujuan-tujuan tertentu dalam beribadah. Ya, sedangkan apa tadi? Yang terakhir, sedangkan dalam hal sosial tentunya ketika seseorang itu meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, maka dengan adanya kita meyakini Allah adalah memberikan rezeki kita, kita bisa dalam sosialnya kita bisa membantu saudara-saudara kita. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya Tuhan pencipta kita, maka kita tidak merendahkan manusia. Karena apa? Semua kita itu adalah makhluk yang diciptakan Allah. Jadi kalau kita merendahkan manusia yang lain, maka sesungguhnya dia juga merendahkan sang penciptanya, yaitu Allah SWT. Jadi pada hakikatnya ketika seseorang itu sudah meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, maka seseorang itu tidak akan merendahkan orang lain, karena orang lain itu adalah sama-sama diciptakan oleh Allah SWT. Begitu juga Allah juga memberikan rezeki kepada kita semuanya, ya, melalui malaikat Mikail. Maka di situ juga kita tidak boleh bahwasanya rezeki itu kepunyaan Allah. Kita hanya diberikan titipan sementara. Jadi kita tidak boleh ketika kita diberikan kemudahan rezeki lalu kita merendahkan orang lain, bersikap sombong, bersikap angkuh, seolah-olah dirinya yang mampu rezeki itu dari dia. Nah, itu juga tidak benar dalam hal ketauhidannya. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami Bapak ya. Ya, alhamdulillah kita terima kasih atas kepercayaan dari kalian, dari mahasiswa UNRI terhadap mungkin saya pribadi yang belum kenal sama sekali, tiba-tiba mendadak ini, alhamdulillah bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini mendatangkan keberkahan kita bersama, menjadikan kebaikan kita bersama. Lalu silaturahim itu akan mendatangkan rezeki, memanjangkan usia kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kalian semuanya tercapai nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.